Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Hari ini Sabtu 21 Februari 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Untuk itu kita persiapkan hati kita bernyanyi. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Ku hiau Tuhan marhite hatami. Songon hudan naru berdoa Tuhan di sumurni. Ko hiau Tuhan marhite hatami. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Pola hubaritau kami hamu dia kehuria di nebata memuji habengeton dohot haporsomuna dina masa tuhamu ragam ni pangalileon dohot haporsuhon akka napinato tomuna. Demikian firman Tuhan. Tabah dalam keteguhan iman di tengah pergumulan. Itu yang menjadi tema renungan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menyampaikan rasa bangga kekagumannya kepada jemaat di Tesalonika karena mereka tetap tabah dan teguh dalam iman walaupun mengalami penganiayaan dan penindasan. Mereka tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, dan tidak pernah menyangkal iman mereka kepada Kristus. Justru di tengah tekanan-tekanan yang mereka alami, iman mereka semakin nyata dan kuat. Ketabahan mereka bukan sekedar kekuatan mental, tapi buah dari keyakinan bahwa Tuhan yang mereka percayai itu tetap berdaulat atas hidup mereka. Ini mengajarkan kepada kita bahwa iman yang sejati itu tidak diukur saat keadaan adem-adem saja, melainkan saat badai kehidupan datang menerpa. Keteguhan iman jemaat Tesalonika lahir dari kehidupan rohani yang hidup dan terpelihara. Mereka tidak hanya percaya secara lisan, tetapi juga memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa, pengharapan akan kedatangan Kristus, dan kasih persaudaraan menjadi kekuatan yang menopang kehidupan mereka dalam persekutuannya. Ketika hati berakar dalam firman Tuhan, maka ancaman dari luar tidak akan mudah menggoyahkan. Inilah dasar penting bagi setiap orang percaya saat ini. Ketabahan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun setiap hari melalui kesetiaan dalam hal-hal yang rohani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan, tekanan, dan penolakan bisa saja kita alami dalam berbagai bentuk, di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau lingkungan masyarakat. Namun melalui keteladan jemaat Tesalonika, kita diingatkan bahwa penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru di dalam pergumulan, iman kita dimurnikan dan dibuktikan. Tuhan memakai situasi sulit untuk membentuk karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Jika kita tetap percaya dan tidak bergeming, maka kesaksian hidup kita akan menguatkan banyak orang.
sebagaimana jemaat Tesalonika menjadi kebanggaan bagi Paulus. Karena itu, marilah kita belajar untuk tabah dalam keteguhan iman. Jangan biarkan keadaan yang kita alami melemahkan keyakinan kita kepada Tuhan. Rawatlah kehidupan rohani secara pribadi. Tekun berdoa, setia membaca firman, dan tetap bersekutu dengan sesama orang percaya. Ketika dasar iman kuat, kita akan mampu berdiri teguh sekalipun badai datang menerpa kita. Ketabahan bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi tetap memilih percaya di tengah kesulitan yang dihadapi. Dan Tuhan yang setia akan memelihara setiap orang yang teguh imannya dan berpengharapan hanya kepadanya saja. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap tabah dan teguh dalam iman kami kala badai pergumulan datang menerpa kami. Jemaat Tesalonika pada masa itu menjadi kebanggaan bagi Rasul Paulus akan ketabahan dan ketekunan iman mereka. Dan biarlah kiranya juga kami sebagai orang percaya dan gereja pada saat ini juga Engkau anugerahkan ketabahan itu dan keteguhan iman itu, agar kami dapat menang dalam menghadapi berbagai pergumulan dan tetap memuliakan dan bersaksikan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini, dan Tuhan Yesus pasti menyertai dan memberkati kita semua. Salam. Marilah kita kembali bernyanyi.